Mungkin ya si produser Amsterdam ini mikir, ya daripada gua kalah perang ya mendingan mundur aja. Ini tangan gua kenapa gini nih? Harusnya itu jadi scene tragis ya, tapi entah kenapa gua malah ketawa ngeliatnya. Jadi kalau lagi makan bakso ya bisa aja tiba-tiba copot terus nyampur sama mie, sama kuah, sama bihun, sama toge. Padahal daya pikir gue nih cuman setara ikan dori. Tapi kenapa bisa secepat itu nebaknya? Halo Bray, selamat datang di Coci TV, konten yang mereview film dari sudut pandang orang tolol. Hai, apa kabar nih? Selamat hari Minggu. Karena video ini tayangnya emang hari Minggu ya, nggak tahu kalian nontonnya hari apa. Nih untuk kalian yang bingung, weekend nih ngabisinnya kemana ya enaknya? Mending nonton aja di bioskop. Karena kebetulan ada film bagus yang baru aja rilis, genrenya misteri thriller dibalut dengan komedi. Judulnya Amsterdam. Amsterdam bertabur banyak bintang. Ada Christian Bale, ada Margot Robbie, ada John David Washington, ada Robert De Niro, ada Rami Malek, ada Taylor Swift, dan masih banyak lagi. Amsterdam mengambil latar tahun 1930-an, mengisahkan tentang 3 orang sahabat yang tiba-tiba aja jadi tersangka kasus pembunuhan. Nah, supaya lepas dari tuduhan ini, mereka tuh harus nyari pelaku yang sebenarnya. Mayoritas kejadian di film ini tuh nyata. Background ceritanya itu ngambil dari konspirasi penggulingan Franklin Roosevelt sebagai presiden Amerika, tapi karakternya dibuat fiksi. Awalnya Amsterdam itu dijadwalin rilis itu 4 November 2022 besok. Tapi akhirnya dimundurin jadi 7 Oktober kemarin supaya nggak bersaing sama Black Panther. Mungkin ya si produser Amsterdam ini mikir, ya daripada gua kalah perang ya mendingan mundur aja. Yang jadi highlight film Amsterdam adalah 3 karakter utamanya. Christian Bale keren banget, sumpah dia emang selalu bersinar sih ya di setiap film dia. Tapi Amsterdam ini jadi salah satu penampilan terbaik dia. Margot Robbie sangat karismatik, John David Washington juga nunjukin kalau dia tuh emang aktor bertalenta. Jadi di sini mereka bertiga ini ceritanya bestian gitu ya, bertiga ya. Dan chemistry mereka ini bener-bener dapet, kuat banget. Di sini memang bukan cuma soal perjalanan dalam memecahkan misteri, tapi juga meng-highlight bromance dari ketiga karakter utamanya. Ini tangan gue kenapa gini nih? Ya, jadi mereka ini kompak banget, saling support, saling bantu supaya bisa lepas dari tuduhan pembunuhan. Gak cuma 3 karakter yang gue sebutin tadi, tapi supporting actor di sekeliling itu juga stand out semua. Robert De Niro, Rami Malek, Taylor Swift, semuanya itu mendukung plot cerita. Yang bikin gue paling amazed Taylor Swift sih. Awalnya gue kira tuh dia cuma jadi tempelan doang. Ternyata dia punya peran yang besar untuk plot cerita. Walaupun cuma 2 atau 3 scene, tapi acting dia nempel di kepala sih. Dan scene terakhir dia sangat tragis sih, kelindes mobil. Harusnya itu jadi scene tragis ya, tapi entah kenapa gue malah ketawa ngeliatnya. Tadi di awal gue sempat bilang kalau Amsterdam ada unsur komedinya. Nah, elemen komedi inilah yang bikin Amsterdam itu berasa fun walaupun genre utamanya tuh misteri. Malahan nih ya di 5 menit pertama tuh kita udah dibikin nyengir sama karakternya Bert. Bert ini tuh unik banget, jadi dia itu kehilangan matanya gara-gara perang, jadi dia mesti pakai mata palsu dan tuh mata bisa copot kapanpun. Jadi kalau lagi makan bakso ya bisa aja tiba-tiba copot terus nyampur sama mie, sama kuah, sama bihun, sama toge. Komedinya memang gak sampai bikin tukak lambung kita ngakak so hard sih, tapi ya sangat menghibur. Terus ada alur mundur di pertengahan film, tapi itu sama sekali gak mengganggu sih. Plotnya tetap rapih, tetap jalannya smooth. Aspek yang sangat penting untuk menunjang jalan cerita, kostum dan set. Kostumnya dibuat sangat detail di era 1930-an, begitu juga dengan setnya.
Nah, faktor-faktor ini perintilan kecil kayak gini tuh jadi bikin apa ya, kayak penonton ikut ke bawah ke zaman itu. Background ceritanya emang berat sih, ngebahas konspirasi politik di Amerika yang gak semua orang Indonesia ngerti gimana sejarahnya. Tapi penonton bakalan tetap paham karena dibantu sama narasi dari karakter Burt. Kenikmatan menonton sebuah film misteri itu adalah kita baru tahu pelakunya tuh di ujung film ya. Tapi di film Amsterdam, gua udah bisa nebak pelakunya sejak pertengahan film. Padahal daya pikir gue nih cuman setara ikan dori. Tapi kenapa bisa secepat itu nebaknya? Ini apakah sutradaranya yang kurang apik dalam menyusun puzzle cerita? Atau ya guanya aja yang lagi hoki kali ya? Poin minus terakhir dari film Amsterdam, ada beberapa adegan yang apa ya, rasanya ngambang gitu loh. Gue sampai ya nggak sering sih, tapi ya ada beberapa yang kayak gitu. Demikian review tolol film Amsterdam, film yang layak untuk ditonton, worth it. Kalau harus menggambarkan Amsterdam dalam satu kalimat, gue akan bilang ini film dengan cara yang menyenangkan untuk belajar sejarah. Ya dalam hal ini sejarah Amerika ya. Terima kasih udah nonton Bray. Kalau kalian terhibur, jangan lupa dong di subscribe. Jangan lupa juga pencet tombol jempol nungging. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya. Ciao.